Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Gedung Landmark, Jakarta, daerah Sudirman. Dan saat ini kita akan bertemu dengan Bapak Mubarak Ahmad Kamil untuk berbincang-bincang dengan beliau seputar pekerjaannya dia. Ayo ikuti saya. Mubarak Ahmad Kamil lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juli 1984. Putra keempat dari 4 bersaudara ini menempuh pendidikan di Universitas Jember jurusan akuntansi. Sekarang beliau bekerja di salah satu perusahaan multifinance terbesar di Indonesia. Kantor yang terletak di pusat kota Jakarta ini, beliau bekerja sebagai manajer Head of Accounting and Tax Development Department. Selain kesibukannya di luar dunia pekerjaan, Bapak Mubarak Ahmad Kamil juga aktif berkhidmat di jemaat. Saat ini, beliau tercatat sebagai anggota jemaat di cabang Markas. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Sadar Khudamul Ahmadiyah Indonesia. Hari ini saya berkesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan berkunjung ke kantor beliau yang berada di Gedung Landmark Tower, Jakarta Selatan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Gimana perjalanan? Lumayan macet sih tadi. Ya? वो छोटी छोटी बातों पर शेरों की तरह गुर्राते हो अदना सा कसूर अगर देखें तो मुंह में कफ भर लाते हो मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज न करूँगा पसंद कभी वो छोटे दर्जा पे राजी हो और उनकी निगाह. Kini saya sudah berada di kantor Bapak Mubarak Ahmad Kamil. Suasana di sini cukup hening. Semoga tidak terlalu mengganggu beliau bekerja. Kang Iwan, itu kira-kira lingkungan kantor? Ya, seru juga sih Pak. Rame juga, rame dan ya banyak ya. Ada yang kerja, ada yang ngobrol, seru sih kayak gitu. Ya, saya sehari 8 jam, suasananya begitu. Nah, kemudian sekarang waktu makan siang nih. Siap. Gimana kalau kita ngobrolnya di tempat ngopi aja? Boleh. Boleh Pak. Ya. Wah, kebetulan sekali Pak Kamil mengajak makan siang dan sambil ngobrol-ngobrol santai. Karena kami juga tidak ingin mengganggu orang-orang yang sedang bekerja. वो छोटी छोटी बातों पर शेरों की तरह गुर्राते हो अदना सा कसूर अगर देखें तो मुंह में कफ भर लाते हो मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज न करूँगा पसंद कभी वो छोटे दर्जा पे राजी हो. Ya Pak, makasih banyak nih waktunya kita ganggu di hari kerjanya. Mungkin hari ini tuh saya bakal ngikutin Bapak terus gitu. Nah, melanjutkan tadi pembicaraan kita di dalam ruangan. Bagaimana membagi waktunya Bapak dengan kegiatan jemaat? Yang dimana sekarang posisi Bapak adalah sebagai Sadar MKI, tentunya pasti akan padat kali gitu. Itu bagaimana waktunya Pak? Ya, terima kasih Kang Iwan. Jadi saya memang punya prinsip ya, bahwa pembagian waktu itu disesuaikan dengan fungsi atau peran kita di kehidupan itu sebagai apa gitu. Nah, saya sadari bahwa saya juga adalah seorang kepala rumah tangga gitu, dan juga sebagai pengkhidmat di jemaat, dan salah satu tugas atau tanggung jawab dari kepala keluarga kan mencari nafkah gitu. Nah, jadi dari 3 peran kehidupan ini saya coba membagi waktu ya ke dalam garis besar secara umum ke 3 fungsi dari kehidupan saya. Sehingga
secara simpelnya ya dari 24 jam yang saya miliki, ya secara garis besar saya bagi 3 plus ditambah waktu untuk istirahat. Begitu. Jadi secara umum kita bagi 4 aja. 24 dibagi 4, jadi masing-masing ada porsinya 8 jam. 6 jam. 6 jam untuk masing-masing bagian. Ya. Mungkin sederhananya seperti itu. Tapi memang yang paling penting adalah kita komit gitu akan pembagian waktu itu. Jadi semua kebagian, keluarga kebagian, untuk diri sendiri juga kebagian, pekerjaan juga ada waktunya kebagian, dan juga tidak lupa jemaat begitu. Ya, kurang lebih begitu cara membagi waktunya. Pak, kalau di sini tuh pekerjaan Bapak tuh sebagai apa, dan perusahaannya tuh bergerak di bidang apa sih, Pak? Oke. Kebetulan saya bekerja di finance company, salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya sebagai accounting and tax manager. Salah satu pekerjaan saya melihat apakah perubahan-perubahan yang terjadi di finance regulasi itu perlu ada adjustment di company. Nah, jadi saya melakukan assessment, kemudian jika memang harus ada perubahan di sisi accounting and tax, maka saya akan desain perubahannya itu supaya nanti bisa diaplikasikan ke sistem. Nah, kurang lebih pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau boleh tahu Pak, untuk perusahaan ini sendiri financingnya untuk apa nih Pak? Kan ada properti, ada yang otomotif, ada yang jiwa dan juga kesehatan. Multi finance. Multi finance. Multi finance company. Oh, multi finance company ya Pak ya. Kalau misalkan dari sini pun Bapak sudah berapa lama di perusahaan ini? Kurang lebih 10 tahun. Oh, udah 10 tahun, udah cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Ya cukup lama, jadi memang sudah expert di bidangnya ya Pak ya? Ya, dijalani aja. Dijalani aja. Ketika memang kita sudah mulai expert di bidang pekerjaan kita, pasti akan sulit untuk melepaskan itu. Dan juga bagaimana kita untuk membagi waktunya untuk di kejemaatan. Seperti itu bagaimana Pak? Ya, kembali lagi, yang penting kita komit ya. Itu sih yang paling penting, komit bahwa kita punya banyak peran dalam kehidupan kita, dan kita sudah bagi waktu itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Artinya ketika saya bekerja, kemudian ya urusan-urusan lain harus kita tinggalkan ya, kecuali memang yang betul-betul urgent. Begitu juga sebaliknya, ketika kita weekend libur, waktunya untuk jemaat, urusan kantor harus kita bisa tinggalkan gitu, harus bisa punya komitmen yang strict seperti itu. Kalau tidak bisa seperti itu ya pasti akan menjadi beban ya, kepikiran terus gitu. Di saat kita lagi di kantor kita memikirkan kegiatan jemaat, ketika kita lagi di masjid ternyata kita juga memikirkan pekerjaan yang ada di kantor, pekerjaan yang kita tinggalkan. Lebih baik memang adalah kita selesaikan dulu apa yang pekerjaan kita di kantor, kemudian barulah kita bisa berkhidmat tuh mungkin dengan lega ya Pak ya. Dengan tenang gitu. Dengan tenang seperti itu. Tanpa meninggalkan pekerjaan yang tertinggal di kantor. Gitu. Kalau untuk di lingkungan kantor sendiri, mereka mengetahui Pak kalau Bapak adalah seorang Ahmadi? Ahmadi, ya. Ya, kebetulan saya sering sharing lah sama teman-teman ya. Ya, apa itu Ahmadiyah. Kemudian teman-teman juga sudah sering lihat di media sosial ya. Akun Twitter saya, kemudian akun Instagram. Di situ yang saya posting kebetulan adalah aktivitas-aktivitas saya sebagai seorang sadar gitu. Memang ada satu momen yang menarik ketika ada satu kawan saya yang pertama kali mengetahui saya Ahmadiyah. Dia kaget gitu. Kaget lalu tapi kemudian karena kesehariannya itu ya saya menunjukkan akhlak yang baik lah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam jemaat ini, sehingga dia sampai mengatakan bahwa sebetulnya kamu baik gitu, tapi sayang kamu seorang Ahmadi. Sampai seperti itu gitu. Tapi ya bagi saya yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai jemaat, nilai-nilai Islam itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ya lingkungan kita di kantor ya, yang sebagian umum gair gitu. Itu sebagai cara kita untuk bertablik juga. Tapi kalau di sini untuk sholat Jumat itu terdekat di mana Pak? Ya, setiap hari Jumat saya selalu sholat di Balikpapan, di
masjid kita di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oh iya, itu nggak terlalu jauh ya Pak ya dari sini ya Pak ya? Terlalu jauh, kurang lebih setengah jam lah. Setengah jam bolak-balik. Dan itu tidak mengganggu juga dengan waktu istirahat kah atau? Ya, memang konsekuensinya karena jaraknya agak jauh ya dari kantor, maksudnya setengah jam lah. Jadi memang agak terlambat masuk kantor, tapi sejauh ini atasan ataupun teman kantor bisa memahami. Nah, dengan posisi Bapak seorang sadar yang dimana pasti dibutuhkan di seluruh Indonesia gitu ya Pak ya. Pernah nggak Pak sekali kondisi di mana itu ada panggilan mendadak oleh Pak Amir, yang dimana kita juga harus samina wa ta'na untuk melaksanakan itu? Itu pernah nggak terjadi hal itu, dan bagaimana dengan kondisi wah saya sedang kerja nih, tapi saya juga dipanggil oleh Pak Amir untuk bertugas, itu seperti apa Pak? Ya. Mungkin beberapa kali momennya bukan dipanggil oleh Pak Amir ya, tapi kondisi tertentu yang mewajibkan saya hadir di sana. Contohnya beberapa tahun yang lalu di Jakarta Pusat itu kita sempat didatangi oleh organisasi yang memang tidak suka dengan keberadaan Ahmadiyah. Nah saat itu juga kemudian pada saat kerja saya izin ke atasan untuk membantu mengamankan masjid kita yang diserang oleh organisasi tersebut. Begitu, yaitu beberapa kali terjadi, khususnya di Masjid Jakarta Pusat waktu itu sempat didatangi oleh ormas yang tidak suka dengan jemaat. Tapi ya terlepas dari itu, saya bersyukur lingkungan kerjanya itu juga menerima dengan kondisi begitu. Saya sampaikan apa adanya bahwa saya harus keluar dari kantor izin karena salah satu masjid Ahmadiyah perlu pengamanan, perlu bantuan saya, dan atasan mengizinkan. Pada prinsipnya saya meyakini hal itu karena ya selama kita bekerja kita punya tanggung jawab yang baik ya, sehingga atasan tidak mempermasalahkan jika kita izin hanya untuk sekali atau dua kali begitu. Berarti kita memang harus memberikan kontribusi yang baik juga dari kantor, supaya ketika ada hal-hal urgent yang dibutuhkan waktu untuk izin dari kantor itu masih bisa diterima lah ya Pak ya. Seperti itu. Jadi ya dedikasi kita memang harus all out di dua tempat itu ya Pak ya. Iya. Ya di pekerjaan kita memang harus all out di bidang kita, dan di jemaatan pun ya seperti hal-hal yang urgenitas tinggi seperti itu kita bisa izin seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Itu menurut saya bagian dari nilai-nilai jemaat, nilai-nilai Islam yang harus kita tanamkan dalam dunia kerja. Kita harus tanggung jawab, punya dedikasi, dan tentunya bagian dari nilai-nilai jemaat itu adalah punya ya responsibility ya, tanggung jawab yang utuh terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Oke, bicara tentang ini Pak, sekarang ini kan menuju 2019, kita selama setahun ke depan ini ada langkah besar nggak Pak yang akan dilakukan MKI di Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini? Iya, ya menarik. Saya kira kita punya tema di 2019 periode ini ya, 2018-2019. Tema kita Welcome to Indonesia Huzur. Ya, jadi kita melihat beberapa waktu yang lalu bagaimana Huzur berkunjung ke Guatemala, ke Kanada, begitu ya, hadir di Jalsa Jerman, gitu. Itu membuat saya kemudian menginginkan supaya Huzur bisa datang juga ke Indonesia, bertemu dengan anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Yang terakhir kali dilaksanakan tahun 2000. Ya, ketika itu 2000 Huzur keempat bisa hadir ke sini. Nah, saya punya satu visi bagaimana MKAI bisa punya peran menjadikan kondisi keamanan di Indonesia kondusif sehingga Huzur berkenan datang ke Indonesia. Mungkin ini tidak dalam waktu yang singkat, tapi paling tidak mulai hari ini, mulai periode ini kita harus sudah memikirkan itu. Bagaimana supaya kondisi keamanan di Indonesia bisa kondusif. Pemerintah ataupun tokoh-tokoh masyarakat bisa menerima kehadiran jemaat di Indonesia. Begitu. Visi panjang yang akan dilaksanakan
untuk mendatangkan huzur. Sehingga kita mulai start dari periode ini, kita membuat progres positif untuk mewujudkan itu ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Iya, iya. Kurang lebih begitu. Kita ngobrol panjang, kita langsung lupa kalau kita belum pesen minum. Tapi Pak gini, pernah nggak sih Pak satu kondisi di mana kita sedang bekerja, tapi memang kita dibutuhkan, tadi kan urgenitas, tapi ini adalah kegiatan jemaat yang dimana setelah pekerjaan kita selesai gitu, di jam kerja kita, itu pernah nggak sih Pak? Iya, ya itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari gitu ya. Jadi ya tadi saya punya prinsip di awal, setiap hari harus ada waktu yang saya alokasikan untuk jemaat. Kebetulan rata-rata saya sampai rumah itu pulang kerja jam 9. Nah, dari jam 9 sampai jam 11 itu, kalau tidak ada meeting di luar, saya selalu ngantor di kantor Hudam. Nah, kebetulan hari ini saya ada rapat nih dengan teman-teman Hudam Jakarta Timur, begitu. Kita ada bahas tentang bagaimana juga tadi mengkondisikan lingkungan di jemaat supaya kondusif. Begitu. Nah mungkin baiknya Kang Iwan nanti join juga. Oke, nanti aku bisa ikut ya Pak ya. Mungkin kita bisa lanjut kerja lagi Pak. Saya mungkin mau lihat-lihat kantor seperti apa lingkungannya. Sip, Siap. boleh. Ya deh, mungkin kita bawa aja ya Pak ya. Oke. Yuk, mari Pak. Yuk. Alhamdulillah siang ini saya dapat berkesempatan untuk ngobrol banyak dengan Bapak Kamil selaku Sadar MKAI Indonesia. Dan juga berbincang seputar pekerjaan beliau sehari-hari dan bagaimana membagi waktunya dengan jemaat. Dan malam ini, kebetulan beliau ada kegiatan rapat di cabang Bukit Duri, Jakarta Timur. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti perjalanan saya. Ya, selesai kita makan siang ya. Gini Pak, mungkin nanti kita akan ada rapat ya di Bukit Duri. Gimana kalau saya juga mempersiapkan tim saya juga untuk ke sana? Boleh. Gitu. Nanti jadi bisa ketemu di sana seperti itu. Karena kan mungkin Bapak juga akan bekerja lagi nih, gitu. Gak bisa ganggu lama-lama sepertinya gitu. Jadi nanti kita ketemu di sana aja gitu. Rapat Pak. kita mulai jam 7.30. 7.30. Sholat Isya. Baik, kami akan menyiapkan tim saya di sana. Oke. Seperti itu. Saya dulu nih Pak ya. Sip. Ya. Jazakumullah atas kunjungannya. Terima kasih banyak Pak. Kang Iwan. Ya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. और उनकी निगाह रहे नीची, वो छोटी छोटी बातों पर शेरों की तरह गुर्राते हों, अद नसा कसूर अगर देखें तो मुंह में कफ भर लाते हों। Di Bukit Duri, Bapak Kamil memimpin rapat bersama Kait Wilayah Jakarta dan juga beberapa Hudamul Ahmadiyah dari Jakarta Timur. मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज न करूँगा पसंद कभी, वो छोटे दर्जा पे राजी हो और उनकी निगाह रहे नीची, वो छोटी छोटी बातों। Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Bukit Duri, cabang Jakarta Timur, yang dimana saat ini Bapak Sadar sedang ada acara rapat. Kita mungkin bisa ikutan beliau untuk rapat. Mari ikut. शेरों की तरह गुर्राते हों, अद नसा कसूर अगर देखें तो मुंह में कफ भर लाते हों। Ada satu lagi sebenarnya. Ya pemirsa yang tiada di rumah, saat ini Bapak Sadar sedang melaksanakan rapat bersama Kait Wilayah DKI, di mana juga ada perwakilannya dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan juga ada dari Serua dan juga dari markasnya sendiri. Mari kita ikuti apa isi rapat pada malam ini. Ke masjid itu nggak pernah nongol.
Alhamdulillah, rapat malam ini berjalan dengan lancar dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Kamil sendiri. Semoga dengan rapat ini memberikan hasil yang baik untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Amin. Ya Pak, Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan rapat di Bukit Duri ini. Mungkin kita bisa menceritakan kepada penonton MTA di rumah, apa sih hasil dari rapat ini? Ya, baik. Kebetulan rapat hari ini ada 2 agenda yang cukup penting ya. Yang pertama, di wilayah DKI kebetulan baru saja ada pergantian kait wilayah. Nah, jadi dalam rangka mengkonsolidasikan program-program khususnya bidang Raptah dengan kait wilayah yang baru begitu. Yang pertama, kemudian yang kedua, seperti biasa memang setiap hari Rabu kita ada meeting evaluasi untuk kegiatan pemulihan hak-hak Jemaat Ahmadiyah di beberapa titik ya. Ada di markas, kemudian di Jakarta Timur dan juga di Serua gitu. Nah, insya Allah hari ini kita putuskan bahwa di minggu yang akan datang kita juga akan melakukan konsolidasi dengan pengurus Hudam Depok yang kita tahu di Depok sekarang mendapat tekanan dari pemerintah, kemudian segel, masjidnya disegel, tapi memang kondisinya Hudam di sana belum menemukan ritme atau cara terbaik untuk memulihkan hak-haknya. Jadi insya Allah agenda penting hari ini yang dihasilkan adalah dalam waktu dekat kita akan sama-sama ke Depok untuk konsolidasi. Hudam di sana harus punya peran aktif mengembalikan kondisi Depok agar bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian masjidnya juga bisa digunakan. Mungkin itu hasil penting yang kita hasilkan hari ini. Tadi ada hal yang menarik saya tangkap dari hasil meeting itu adalah yang mungkin juga berkaitan dengan pembicaraan kita tadi siang, konsistensi seseorang untuk berkhidmat di kejemaatan seperti itu. Dan itulah yang saya tangkap ada korelasinya dengan rapat ini juga seperti itu. Jadi pemuda-pemuda yang para hudam kita yang harusnya aktif dan bisa lebih konsisten, dan kita rasa itu tadi ada gerakan-gerakan untuk membela cabang kita tidak lebih sporadis lagi, lebih terukur, lebih terencana. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yaitu basic lagi adalah konsistensi itu ya Pak. Iya betul, konsistensi dan komitmen sih. Ya, mungkin ada yang bisa disampaikan dengan pemirsa MTA di rumah bagaimana untuk meningkatkan komitmen itu. Rekan-rekan Hudam khususnya ya yang ada di seluruh Indonesia dimanapun berada, termaktub dalam janji Hudam khususnya alinea pertama dikatakan di sana bahwa kita berjanji setiap saat bersedia mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu dan kehormatanku untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Rekan-rekan harus ingat bahwa janji itu adalah hutang yang harus kita penuhi, kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, bagian dari pengorbanan yang paling berat itu memang adalah bagaimana setiap anggota Hudam khususnya bisa mengorbankan waktunya untuk jemaat. Jika kita memiliki waktu sebanyak 24 jam setiap hari, coba rekan-rekan di rumah mengukur berapa jam waktu yang bisa kita berikan untuk jemaat. Apabila teman-teman saat ini sudah bisa mengorbankan pengorbanan harta sebesar paling tidak 1/16 dari penghasilan yang teman-teman miliki, begitupun pengorbanan terhadap waktu. Coba teman-teman ukur, apabila kemudian pengorbanan sekarang hartanya 1/16, maka korbankan pula lah waktu teman-teman 1/16 dari 24 jam yang rekan-rekan miliki. Kalau teman-teman sekarang sudah berkorban harta sebanyak 10% dari penghasilan, maka 10% pula lah
dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita korbankan untuk jemaat gitu. Jadi paling tidak minimal itu 1 jam, 1 hari minimal teman-teman harus bisa mengorbankan waktunya untuk kepentingan jemaat. Ini semata-mata dalam rangka memenuhi janji Hudam yang melekat di dalam pundak rekan-rekan Hudam di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa komitmen terhadap pemenuhan janji itu adalah bagian dari kewajiban seluruh Hudam dan pemenuhan janji-janji baiat kita kepada Allah Ta'ala melalui jemaat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk hari ini yang sudah diganggu mulai dari rumah, berangkat, di kantor, dan hingga hari malam ini udah cukup larut juga kita di sini berbincang-bincang, kita ngobrol, banyak sharing, dan terutama untuk saya banyak ilmu yang saya bisa dapat dan insya Allah akan saya implementasikan, dan semoga ini juga bisa tertransfer ke saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang ada di MTA di rumah. Ya pemirsa MTA di rumah, hari ini selesai sudah untuk menemani Pak Sadr, dan kita harap semuanya banyak nilai yang bisa kita ambil dari perjalanan hari ini. Sekian untuk Di Balik Dunia, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.